Di dalam dunia bisnis ada satu hal yang pasti, yaitu gagal. Ya, betul, gagal. Tapi tahukah kamu bahwa di balik kegagalan ada pelajaran berharga yang bisa membawa kamu ke puncak kesuksesan? Nah, di video kali ini saya akan berbicara membahas tentang bagaimana seharusnya kita semua, kamu sekalian, menyikapi kegagalan dalam kehidupan. Terutama sekali gagal dalam membangun bisnis. Dan kenapa kamu tidak boleh takut untuk atau mengalami kegagalan. Seringkali kita melihat orang-orang sukses, kemudian kita berpikir, wow, mereka pasti beruntung. Padahal mereka pun ya pernah gagal, bahkan mungkin lebih banyak gagal daripada yang kita alami. Yang membedakan mereka adalah cara mereka menyikapi kegagalan yang mereka alami. Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari perjalanan. Setiap pengusaha sukses, mulai dari Bill Gates, Elon Musk, hingga Jeff Bezos misalnya, pasti pernah merasakan atau mengalami kegagalan. Tapi kemudian mereka bisa bangkit karena mereka tahu bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Lalu pertanyaannya begini, kenapa gagal itu penting? Jawabannya adalah karena dari kegagalan kita bisa belajar. Kita bisa tahu apa yang tidak bekerja dan itu membantu kita mencari solusi yang lebih baik. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki atau diubah dalam strategi bisnis yang kita punya. Misalnya, kalau kamu membuat produk yang ternyata tidak laku di pasaran, itu bukan berarti bisnis kamu gagal. Itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan riset lebih dalam, belajar lebih giat, memahami kebutuhan pasar, dan menciptakan produk yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kemudian adalah, memangnya bagaimana sih cara kita bisa menghadapi kegagalan dengan bijak? Nah, ini cara penyikapan kita. Nah, ini yang perlu kalian simak baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, kalau kalian gagal, jangan langsung menyerah. Cobalah untuk menganalisa apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Jangan hanya fokus pada hasil akhir, tapi lihat juga proses yang sudah kamu jalani selama ini. Dan yang terpenting, jangan takut untuk meminta bantuan. Bicarakan kegagalanmu dengan mentor, teman, atau orang-orang yang berpengalaman lebih dari kamu. Mereka bisa memberikan perspektif baru yang mungkin belum kamu pikirkan sebelumnya. Itulah fungsinya diskusi. Teman-teman sekalian, untuk sukses dalam bisnis, kamu harus punya mentalitas yang benar. Mentalitas yang tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk berkembang. Setiap kali kamu gagal, itu adalah waktu yang tepat untuk refleksi. Apa yang sudah kamu pelajari dari kegagalan tersebut? Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik dari kegagalan yang kamu alami? Sekali lagi, saya bilang ke kalian, jangan terlalu fokus pada rasa takut gagal. Fokuslah pada apa yang bisa kamu pelajari dan bagaimana kamu bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Itu yang akan membedakan kamu dari mereka yang hanya berdiam diri, takut untuk melangkah karena kegagalan tadi. Untuk kamu yang merasa takut gagal, coba kalian lihat kisah orang-orang sukses ini. Steve Jobs misalnya, pernah dipecat dari perusahaan yang dia dirikan, Apple. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk kembali dan mengubah dunia dengan inovasi-inovasinya. Begitu juga dengan Elon Musk yang mengalami banyak kegagalan dengan SpaceX dan Tesla. Namun dia terus maju karena dia percaya pada visi besar yang dia punya. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah yang kamu punya. Kamu punya potensi untuk bangkit dan membuat perubahan besar. Kamu mungkin akan bilang, kalau ngomong doang, ya gampang lah, pasti bisa. Yes, betul sekali. Kalau ngomong doang memang gampang. Tapi saya bukan orang yang ngomong doang soal kegagalan. Sebelum saya berbicara di depan kalian seperti hari ini, saya adalah seorang penulis buku. Dan sebelum saya menerbitkan buku pertama saya di sebuah penerbit mayor, penerbit yang melalui proses seleksi, naskah buku yang saya kirim ke berbagai penerbit itu ditolak. Apakah itu bukan sebuah kegagalan? Tapi sekali lagi, gagal bukan berarti hancur, bukan berarti kiamat. Kamu harus belajar dari setiap kegagalan yang kamu lewati, yang kamu alami, terutama kegagalan dalam bisnis. Pelajari apa masalah dan kemudian solusinya.
Cara terbaik untuk menghadapi kegagalan adalah: pertama, terimalah kegagalan sebagai bagian dari proses yang kamu jalani. Ketika kamu menerima kegagalan sebagai bagian dari proses langkah kamu, kamu mulai memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang salah sekalipun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan panjang. Kegagalan memberikan kamu pelajaran yang tidak bisa kamu dapatkan hanya dari keberhasilan. Kegagalan diberikan sebagai kesempatan untuk belajar seperti yang saya bilang tadi, untuk berkembang dan untuk melakukan perbaikan. Tanpa kegagalan, teman-teman sekalian, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kamu, seberapa tangguh, seberapa kreatif kamu dalam mencari solusi, atau seberapa teguh kamu dalam menghadapi tantangan, terutama tantangan yang akan datang. Bayangkan jika kamu hanya berfokus pada kesuksesan tanpa pernah menghadapi kegagalan. Kamu akan berada di zona nyaman, tidak pernah mencoba hal-hal baru, dan tidak pernah berinovasi, karena kamu tidak pernah gagal. Kegagalan, meskipun pahit, adalah pendorong untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Itu adalah pengingat bahwa hidup dan bisnis bukanlah tentang mencapai tujuan dengan cara-cara yang mudah, melainkan tentang bagaimana kamu melakukan perjalanan panjang, bagaimana kamu bangkit setiap kali kamu jatuh, seperti yang sering diungkapkan oleh Elon Musk dan Thomas Edison. Kegagalan adalah hal yang harus diterima dan dipelajari. Thomas Edison misalnya menganggap ribuan kegagalan yang dialaminya dalam penciptaan bola lampu sebagai langkah penting, gitu ya. Sekali lagi saya bilang, sebagai langkah penting dalam proses penemuan. Thomas Edison berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Kalimat ini mengajari kamu, kita semua, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan kita, perjalanan kamu, melainkan sebuah jalan yang mengarah ke solusi yang lebih baik. Ketika kamu menghadapi kegagalan, perasaan pertama yang seringkali muncul pada diri kamu adalah kekecewaan. Kamu mungkin merasa seperti sudah berusaha keras, namun hasilnya jauh dari harapan. Disinilah banyak orang merasa cemas atau bahkan menyerah. Namun sekali lagi, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan kamu, melainkan sebuah kesempatan berharga untuk melakukan evaluasi, melakukan pembelajaran. Mengapa kamu gagal? Apa yang salah dalam proses yang sudah kamu jalani sejauh ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena hanya dengan mengevaluasi kegagalan secara jujur dan objektif, kamu bisa tumbuh dan memperbaiki diri. Evaluasi adalah langkah pertama yang krusial setelah mengalami kegagalan. Tanpa evaluasi yang tepat, kamu hanya akan terjebak ke dalam rasa frustasi dan tidak tahu bagaimana untuk bangkit. Ketika kamu gagal, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti sejenak dan merenung. Jangan terburu-buru untuk melupakan kegagalan atau berpindah ke rencana baru tanpa mengetahui apa yang sebenarnya salah dari proyek kamu sebelumnya. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar dan mencari solusi agar tidak terjebak ke dalam kesalahan yang sama, ke dalam lubang yang sama. Saat kamu gagal, ada dua pilihan besar yang kamu hadapi, mencari alasan atau mencari solusi. Seringkali kamu sangat mudah untuk jatuh ke dalam jebakan mencari alasan, mencari pihak lain atau faktor eksternal yang bisa kamu salahkan, atau istilahnya mencari kambing hitam. Akan tetapi ini adalah jalan yang tidak akan membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan, ke tempat yang kamu tuju. Sebaliknya, jika kamu berfokus pada mencari solusi, kamu akan menemukan cara untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Saat kegagalan datang, alasan bisa muncul dengan cepat. Ini karena pasar tidak siap misalnya. Sistemnya memang tidak mendukung. Saya tidak cukup beruntung. Ini alasan-alasan yang bisa kita munculkan. Semua alasan ini mungkin terdengar masuk akal pada saat kamu merasa terpuruk. Tetapi pada akhirnya alasan hanyalah penghalang yang mencegah kamu untuk menemukan cara keluar dari masalah, cara mencari solusi. Alasan tidak memberi kamu jalan keluar, teman-teman. Alasan hanya membuat kamu berlarut-larut dalam perasaan tidak berdaya dan menunda perbaikan.
Salah satu kunci untuk bangkit lebih cepat dari kegagalan adalah bertindak dengan cepat. Terlalu lama merenung atau menunggu waktu yang tepat hanya akan memperpanjang rasa ketidakpastian. Setelah kamu melakukan analisis dan menentukan langkah perbaikan, segera lakukan tindakan. Bahkan langkah kecil sekalipun yang kamu ambil dengan cepat itu akan membawa kamu lebih dekat pada solusi. Dengan bertindak lebih cepat, kamu juga menciptakan momentum. Momentum ini penting begitu ya, karena semakin cepat kamu melangkah, mengambil tindakan, semakin cepat juga kamu bisa mengatasi kegagalan dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun kecil, akan membawa kamu ke arah yang lebih baik dan membuktikan pada diri kamu sendiri bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah kiamat dunia. Setiap kegagalan itu membawa pelajaran berharga. Tidak ada kegagalan yang sia-sia jika kamu mau melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang, bertumbuh. Bangkit lebih cepat itu tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi juga berarti menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap kegagalan itu mengajarkan kamu tentang ketahanan, kreativitas, dan cara berpikir yang lebih baik. Belajar dari kegagalan dan terus berkembang, bertumbuh, menjadikan kamu individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar, yang lebih berat di masa depan. Intinya teman-teman sekalian, kegagalan bukanlah hal yang perlu ditakuti. Kegagalan adalah pelajaran yang bisa membawa kamu ke puncak kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, dan jangan pernah berhenti belajar. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil, baik itu maju atau mundur, akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan yang kamu punya. Jadi mulai sekarang beranilah untuk gagal dan bangkitlah lebih kuat. Kamu punya apa yang diperlukan untuk sukses. Sekali lagi, sukses bukan berarti kamu tidak pernah mengalami kegagalan, tapi bagaimana kamu menyikapi setiap kegagalan itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang menyukai video-video saya sebelumnya. Ini adalah channel baru saya yang membahas soal bisnis. Jadi segala hal yang berkaitan dengan bisnis, terutama bisnis digital, akan selalu saya bahas di channel ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.